Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kajian online kita setelah pekan kemarin libur ya teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman rahimakumullah semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Pekan kemarin kita libur karena Muharramnya ada 5 Jumat dan Jumat kelima itu tidak ada kajian online seperti itu ya. Jadi libur kayak gitu ya. Dan hari ini kita masuk pada Jumat yang pertama di bulan Syafar 1447 Hijriah kayak gitu. Semoga di bulan Syafar ini sebagaimana tadi ya dibantu di grup yang saya bagikan itu ya, semoga Allah limpahkan nikmat iman dan kebaikan kepada kita di bulan Syafar ini kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, sebagaimana di jadwal pekan 1 Jumat pertama ya bulannya, materi kita adalah hal-hal yang menjadikan sehat. Saya keliru menyampaikan bahwasanya pekan pertama di Jumat pertama setiap bulannya, itu bulan Hijriah ya, kita pakainya adalah materinya tentang sehat dengan Al-Quran dan Ahadis kayak gitu. Dan untuk materi hari ini kita akan bahas terkait dengan hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga sesuai petunjuk Al-Quran seperti itu ya. Teman-teman rahimahullah, ini mereview sedikit aja terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Untuk kajian sehat dengan Al-Quran dan Hadis kita udah sampai hari ini bahasan yang keempat kayak gitu ya. Dan terkait dengan kenapa Al-Quran menjadikan sehat kayak gitu, udah kita bahas di pertemuan yang kedua, kalau misalnya di materi yang kedua kayak gitu ya, bahwasanya di situ Allah sudah menjelaskan dalam Quran surah Yunus ya ayat 57 bahwasanya Al-Quran itu adalah mau'idho, syifa, hudan, dan rahmah seperti itu ya. Terus kemudian kemarin kita ada di materi berikutnya itu kita sudah bahas terkait dengan 5M yang harus kita lakukan untuk Al-Quran kayak gitu ya, untuk kemudian kita bisa sehat dengan Al-Quran kayak gitu ya. Masih ingat teman-teman 5M kemarin itu apa aja? Itu kita membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkannya sama menghafalkannya kayak gitu ya, dengan pembahasan yang sebagaimana sudah kita bahas di bulan yang lalu kayak gitu. Nah teman-teman, hari ini kita lanjutkan kepada hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Teman-teman rahimakumullah, sebelum ke bahasan itu kayak gitu ya, sebelum ke bahasan hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga sesuai dengan petunjuk Al-Quran kayak gitu, ini saya perlu menjelaskan bahwasanya tadi kan saya kasih judulnya sesuai petunjuk Al-Quran, berarti kan nanti kita ngambilnya dari Al-Quran. Nah, untuk bahasan yang ini kayak gitu ya, nanti itu tidak cukup dengan bersumber dari Al-Quran saja kayak gitu. Jadi dari apa yang Allah firmankan kayak gitu ya dalam Al-Quran, nanti diperjelas dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Jadi misalkan dalam Al-Quran itu disebutkan satu macam buah kayak gitu, misalkan kurma kayak gitu ya dalam Al-Quran. Terus nanti itu kan kalau di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan kandungan gizi kandungan gizi kurma itu apa, terus kemudian nanti manfaatnya apa itu
tidak dijelaskan sampai di situ lah. Terus kemudian nanti manfaatnya apa, kan di Al-Quran tidak sampai menjelaskan sedetail itu. Nah, nanti itu dijelaskan dalam hadis Nabi, sekaligus nanti ada tambahan-tambahan lain dari apa namanya pakar-pakar kesehatan kayak gitu ya, nanti yang akan melengkapi dari itu semuanya kayak gitu ya. Jadi di sini saya ingin membangun kerangka terlebih dahulu bahwasanya terkait dengan materi hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga sesuai petunjuk Al-Quran itu, nanti kita tidak hanya menggunakan Al-Quran sebagai dasarnya, tapi juga hadis Rasulullah SAW kayak gitu. Nah, biar kemudian kita itu bisa menerima hadisnya Rasulullah SAW sebagaimana kita menerima Al-Quran kayak gitu ya, dengan sepenuh penerimaan kayak gitu, malahan kita harus tahu dulu kayak gitu apa tuh hadis, terus kayak gitu, terus kemudian bagaimana Al-Quran atau Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebut Rasulullah itu seperti apa kayak gitu, sehingga kita tuh sama Nabi kita, sama Nabi Muhammad SAW itu kita itu bisa apa ya, terima gitu loh, apa yang disampaikan beliau itu kita terima aja lah, kayak seperti bagaimana kita menerima Al-Quran, apa-apa yang disampaikan Allah udah itu benar gitu, kita nggak usah mikir apa benar itu apa, kita nggak perlu bertimbang kayak gitu loh, tapi kita bisa langsung terima ketika memang hadis itu benar-benar hadis dari Rasulullah, bukan suatu yang mau untuk, bukan yang palsu kayak gitu ya. Jadi sedikit aja kayak gitu ya terkait dengan itu, apa itu hadis kayak gitu ya. Jadi teman-teman rahimakumullah yang sudah pernah belajar ilmu hadis pasti sudah tahu apa itu hadis kayak gitu. Atau mungkin sudah dulu sekolah diniyah kayak gitu ya, juga sudah ada anak-anak diniyah di sini juga sudah pada mengerti itu apa itu hadis kayak gitu ya. Jadi di antara ulama hadis itu mendefinisikan hadis yang menurut saya lebih sangat mudah kayak gitu ya untuk selalu kita ingat, bahwasanya hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber itu dari Nabi Muhammad SAW, kayak itu baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan sifatnya beliau kayak gitu. Ada yang menyebut juga segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ada yang juga bersumber dari Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Jadi ini menurut saya definisi yang sangat mudah kita cerna kayak gitu ya. Jadi segala sesuatu yang itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan sifatnya beliau itu adalah hadis kayak gitu ya. Jadi kalau kita kan seringnya mendengar Rasulullah SAW bersabda, itu bukan berarti perkataan beliau kayak gitu. Tapi nanti kan juga ada perbuatan beliau yang menjadi hadis. Misalkan gerakan-gerakan sholat Rasulullah SAW itu kan akhirnya juga menjadi hadis nanti gitu ya. Dan ketetapan beliau ketika misalkan melihat perbuatan sahabatnya terus kemudian Rasulullah mendiamkan, maka itu kemudian menjadi takdir ketetapan beliau kayak gitu ya. Jadi sampai di sini udah cukup ya teman-teman ya terkait dengan pengertian hadis kayak gitu. Jadi meskipun hadis ini segala sesuatu yang bersumber dari Nabi kayak gitu ya teman-teman, itu bukan berarti kemudian Nabi itu tanpa petunjuk dari Allah. Tidak begitu teman-teman, tapi itu semuanya itu atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Kalau dalam Quran surah Najm ayat 3 itu kan di situ terkait dengan Al-Quran ya, di situ Allah sudah berfirman bahwasanya dan apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah dari hawa nafsu beliau kayak gitu. Meskipun itu konteksnya Al-Quran, dalam hal hadis pun juga sama kayak gitu ya. Jadi itu juga dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebut nabinya dalam Al-Quran? Nah ini yang hal yang penting sekali untuk kita ketahui teman-teman. Nah, teman-teman rahimakumullah, itu saya langsung bagikan 3 ini apa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ini tadi saya mengesernya tidak saya urutkan, jadi apa yang langsung cetik-cetik gitu aja. Jadi ini urutannya nggak sesuai dengan urutan surah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi di situ sesuai dengan urutan gambar aja. Sesuai urutan gambar atau sesuai urutan surah ya? Sesuai urutan gambar aja ya.
Nah, sesuai dengan urutan gambar yang saya kirimkan, maksudnya teman-teman saya bagikan, itu dimulai dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Teman-teman rahimakumullah, di situ, mohon maaf ya teman-teman, ini saya lagi biasa ya, perempuan tiap bulan kayak gitu. Nah, ini saya nggak bisa baca Al-Quran kayak gitu. Jadi saya baca artinya aja, atau nanti mungkin ada satu atau dua kata dari ayat Al-Quran itu kayak gitu ya. Yang pertama dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman ya. Lakot kayak gitu ya, sungguh kayak gitu, benar-benar di situ tuh karena adalah lakum bagi kalian ya. Dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanatun ya. Uswatun itu teladan ya, hasanatun yang baik kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ini di ayat ini kayak gitu ya, Allah itu sudah menyebutkan bahwasanya adalah benar-benar sungguh kayak gitu ya, ada uswatun hasanah bagi kalian itu ada pada diri Rasulullah kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau mau mencari teladan ya, uswatun ya teladan kayak gitu, yang baik kayak gitu ya, hasanatun itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Jadi di ayat ini tuh Allah memberi petunjuk ya kepada seluruh hambanya yang beriman kayak gitu. Kalau kalian itu mencari uswah yang hasanah, yang disifati yang baik kayak gitu, bagi kalian itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu ya. Jadi limangkana itu dilanjutkan di artinya bagi orang-orang yang merahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu artinya adalah bagi orang-orang yang beriman kayak gitu. Bagi orang yang nggak beriman nggak mungkin kan mengharapkan rahmatnya Allah, nggak mungkin juga beriman kepada hari kiamat, apalagi mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menyebut bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah uswah hasanah kayak gitu ya. Jadi teladan yang baik bagi orang beriman yang dia mengharap rahmat Allah, beriman pada hari kiamat dan selalu mengingat Allah, itu adalah pada diri Rasulullah SAW kayak gitu. Dan di situ iswatunnya itu sifatnya umum teman-teman, karena memang sigohnya itu adalah sigoh nakiro umum kayak gitu. Jadi dalam semua aspeknya kayak gitu ya. Dalam sisi perbuatannya, Rasulullah kan seorang manusia. Kalau seorang manusia berarti Rasulullah pernah sehat, pernah sakit kayak gitu. Dan bagaimana Rasulullah itu ketika sehat dan bagaimana itu ketika Rasulullah itu sakit, di situ ada uswahnya, ada teladannya pada diri Rasulullah SAW dalam hal sehat dan dalam hal sakit kayak gitu ya. Terus kemudian teman-teman rahimakumullah, di Quran surah Al-Hasir ayat 7 di situ ya. Saya ambil yang potongan yang paling bawah. Di situ Allah berfirman, wama, mulai dari wama itu ya teman-teman ya, wama atakumur rasulu itu ya. Itu kalau diartikan dan apa-apa, dan apa-apa atakumur rasulu yang datang kepada kalian kayak itu ya, dari Rasul kalian, dari Rasul dari Nabi Muhammad SAW, fakhuduhu, maka ambillah kayak gitu ya. Kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya terkait dengan ayat ini, bagian ini mulai dari wama atakumur itu artinya apa? Itu adalah perintah, yaitu kewajiban untuk kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Dan wama nahakum, dan apa-apa yang dilarang kepada kalian kayak gitu ya. Fangtahu, maka tinggalkanlah kayak gitu ya. Dan itu juga mengandung arti makna kayak gitu, apapun itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka harus ditinggalkan kayak gitu. Dijelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir bahwasanya karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu yang diperintahkan pasti tentang kebaikan, dan apa yang dilarang oleh Rasul itu pasti tentang keburukan kayak gitu. Dan di situ teman-teman kata ma itu adalah isim mausul yang di situ adalah zigoh kayak gitu. Artinya apapun, termasuk juga nanti ketika ada hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kesehatan, pengobatan kayak gitu ya. Bagaimana Rasulullah menjaga kesehatannya, bagaimana kemudian tips
pengobatannya kayak gitu. Nah, di situ bisa kita ambil kayak gitu ya. Bisa kemudian kita menjadikan sebagai itu tadi pengobatan bagi kita misalnya ketika sakit. Makanya kita mengenal tibun nabawi kayak gitu ya. Jadi pengobatan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW kayak gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang ketiga dalam Quran surah An-Nisa kayak gitu ya. Di situ Allah menempatkan Rasulnya pada posisi yang sangat-sangat penting sekali teman-teman yang harus kita ketahui ya. Di situ dalam surah An-Nisa ayat 80 ayat Allah berfirman yang artinya siapapun yang itu mentaati Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Masya Allah teman-teman. Jadi ketika kita itu ikut-ikutan resep-resep menjaga kesehatan dari Rasulullah SAW atau kemudian berobat sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW itu bagian dari mentaati Rasulullah dan juga mentaati Allah kayak gitu. Dan itu jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman 3 ayat yang sangat penting kayak gitu yang ketika kita sudah mengetahui bagaimana Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menempatkan Rasulnya, mengabarkan tentang diri Rasulnya, maka kemudian kita ya dalam hal sehat dengan Al-Quran Al-Hadis ini kita jadi tidak ada lagi keraguan kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk kemudian ya mengambil resep sebagaimana resep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kayak gitu ya. Jadi kita tuh nerima gitu loh ya, sebagaimana kita nerima apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kayak gitu. Cuma nanti kan kalau dalam hadis itu ada macam-macamnya. Kalau Al-Quran kan sudah dijaga ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu ya. Nah memang kalau dalam hadis nanti ada macamnya. Kalau Al-Quran cuma satu ya, Al-Quran cuma satu, nggak ada macamnya. Jadi kalau Al-Hadis kan kadang ada hadis yang sahih, hasan, terus kemudian doif, ada yang kemudian dilihat dari sanadnya, ada yang mursal, ada yang terus kemudian dari banyak perawinya, nanti ada yang hadis ahad, ada yang mutawatir dan seterusnya ya. Nanti insya Allah selama hadis itu benar-benar hadis kayak gitu ya, bukan hadis yang bukan palsu kayak gitu ya, maka dalam hal bukan dalam hal muamalah atau kemudian termasuk dalam hal kesehatan seperti itu itu bisa dijadikan sebagai sandaran gitu loh. Jadi meskipun itu hadisnya pun misalkan cuma hadis ahad saja itu boleh kayak gitu ya. Ya nanti saya kan juga maksudnya merujuknya kayak gitu ya. Jadi saya berusaha ambilkan dari hadis-hadis yang dari hadis sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim kayak gitu, ataupun nanti ada hadis-hadis dari Sunan Tirmidzi ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Jadi dari sampai di sini kerangka berpikirnya sudah ketemu ya teman-teman ya. Kenapa saya ingin membangun kerangka berpikir dalam diri kita bahwasanya kita menerima hadisnya Rasulullah itu sama loh kayak itu. Posisikan dia sebagaimana kita menerima Al-Quran kayak gitu. Informasi-informasi dari Al-Quran yang itu kalau kita bahasanya terkait dengan kesehatan berarti saat ini terkait dengan sehat dengan Al-Quran dan hadis itu kayak gitu loh. Jadi kita nggak ragu sama resepnya Rasulullah kayak gitu loh. Jadi Allah sudah menyebut di situ ada uswatun hasanah kayak gitu ya. Uswatun hasanah bagi kalian itu pada diri Rasulullah SAW. Itu informasi yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 dan itu sifatnya adalah uswatun hasanah dalam segala halnya kayak gitu loh. Jadi termasuk juga berarti dalam yang kita bahasan di bahasan kita itu terkait dengan sehat dengan Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu. Semoga sampai di sini bisa ditangkap ya teman-teman ya. Maksudnya saya ingin membangun keyakinan kita berobat itu ya sebelum ke maksudnya sebelum kemana-mana kayak gitu lihat dulu resepnya Al-Quran apa gitu loh. Maksudnya itu cara menjaga kesehatan biar kita sehat tuh Al-Quran gimana sih, hadis bagaimana sih kayak gitu teman-teman. Nanti kalau mau berobat juga gitu saya sebentar resepnya Al-Quran gimana, resepnya hadis itu gimana. Baru nanti kalau memang penyakit yang butuh medis kayak gitu ya kita ke dokter kayak gitu. Tapi coba dahulukan dulu dari Al-Quran sama
hadisnya Rasulullah SAW kayak gitu sebelum kemana-mana. Jadi sebelum kecuali kalau memang misalkan beda lagi ya kasusnya, kalau misalnya kayak kecelakaan sampai patah tulang dan sebagainya, itu ya tetap ya kembali lagi ke Al-Quran hadis. Gimana dulu kita yang menerima musibah kayak gitu, terus kemudian gimana petunjuknya ini tetap berobat kayak gitu. Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya ketika kita sakit ya berobat lah kan kayak gitu perintahnya kayak gitu. Jadi sudah sampai di sini, semoga bisa di apa ya, maksudnya bisa diterima kerangka berpikirnya, dan kita di dalam hati kita, pikiran kita itu sudah yakin sepenuhnya dengan Rasulullah SAW, dan kita nggak tanya-tanya lagi ngapain sih Rasulullah nyuruh misalkan nanti dalam hadisnya tentang terkait dengan habatus sauda misalkan atau apa, kita tuh terima gitu aja, ini resep dari Nabi gitu loh. Nabi itu suatu hasanah, siapa yang mentaati Nabi mentaati Allah, kayak itu kita terima gitu loh. Jadi itu salah satu kondisi yang bisa menjadikan sehat, itu salah satunya adalah yakin dengan yang dilakukan kayak itu teman-teman. Itu saya ngomong begini tuh ya, saya merasa ketika kita tuh berobat itu kalau yakin dengan dokternya kan bisa membawa kesembuhan, dengan yakin aja itu mempengaruhi hati, pikiran, dan seluruh badan gitu loh. Sama ketika dengan resep-resep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya kayak gitu. Ya sudah ya teman-teman, sampai di sini. Nah, teman-teman rahimakumullah, selanjutnya ini kita di sini ini meskipun tinggal beberapa menit masih membangun rangka dulu ya, belum sampai ke hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, saya ingin melanjutkan lagi. Tadi kan kita sudah membangun pemahaman dalam hati kita, pikiran kita sudah menerima apa nanti yang disampaikan oleh Al-Quran kita terima, nggak usah mikir macam-macam kayak gitu. Demikian pula nanti dengan hadis-hadis Rasulullah yang di situ kita juga terima gitu, nggak usah macam-macam kayak gitu loh ya. Kalau juga nggak usah macam-macam, terima gitu loh. Itu dari nabinya Allah kayak gitu loh, dan Allah sudah menyebut dalam Al-Quran sedemikian itu kayak gitu loh. Nah, tapi kemudian yang harus kita pahami sekarang teman-teman, kita kan bahasanya hal-hal yang menjadikan sehat akal dan hati dan raga. Nah, kita ketahui bahwasanya akal, hati, dan raga itu bisa berfungsi ketika dalam tubuh kita itu ada ruh, ada nyawanya kayak gitu ya. Nah, kalau masalah ruh kita stop, berhenti gitu. Kita nggak apa ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra 85 ya, teman-teman bisa buka itu ayatnya, bahwasanya tidaklah kita itu diberi pengetahuan terkait dengan roh itu kecuali sedikit kayak gitu ya. Jadi ya sudah, kita ngertinya roh dalam Al-Quran itu diartikan sebagai nyawa malaikat Jibril, dan Al-Quran kita ya sudah bagi manusia adalah nyawa, ya sudah berhenti. Kita nggak akan membahas sehatnya roh, itu nggak bahkan bahasan kita dan bukan lingkaran kekuasaan kita untuk membahas itu kayak gitu. Yang jelas ketika masih ada nyawa dalam tubuh manusia, maka akal, hati, dan badan ini masih bisa difungsikan dan hidup kayak gitu. Maka berarti ya, bahasan saya tadi kan judulnya hal-hal yang menyehatkan akal, hati, dan raga. Nggak ada bahasan hal-hal yang menyehatkan ruh, itu nggak ada, karena itu bukan lingkaran kekuasaan manusia kayak gitu ya. Nah, teman-teman rahimakumullah, yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga ya, itu berarti masih di lingkup kekuasaan kita. Maksudnya di lingkaran yang kita tuh bisa mengaturnya gitu loh. Kita mau sehat enggak itu pilihan kita kayak gitu. Kita mau makan yang sehat atau enggak juga masih dalam lingkup yang bisa kita upayakan kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah ya, sehatnya akal, hati, dan raga itu ya, yang menjadikan sehat ketiganya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kayak itu ya. Akal, hati, dan raga itu bisa sehat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor yang pertama itu adalah hal apa-apa kayak gitu ya, maksudnya itu apa saja yang itu dikonsumsi oleh hati, akal, dan raga itu sendiri kayak gitu. Itu faktor yang pertama ya. Apa-apa yang masuk atau dikonsumsi oleh ketiganya, yaitu yang dikonsumsi oleh akal, dikonsumsi oleh hati, dikonsumsi oleh raga kayak gitu, itu akan mempengaruhi kesehatannya kayak gitu ya. Terus kemudian apa faktor berikutnya yang kemudian mempengaruhi
sehatnya akal, hati, dan raga. Yang kedua adalah pemanfaatan ketiganya gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan akal, bagaimana memanfaatkan hati, bagaimana memanfaatkan raga itu mempengaruhi kesehatan ketiganya kayak gitu. Teman-teman bisa dicerna deh ya. Jadi faktor yang pertama tadi, apa-apa yang dikonsumsi itu akan mempengaruhi sehatnya ketiganya. Kalau nggak percaya, contoh yang paling mudah aja, misalnya teman-teman minum racun. Apa yang akan terjadi? Pasti kemudian kalau saya baca dalam buku sehat lupa saja judulnya, tulisannya Dokter Muhammad Ali siapa itu Asekaf ya, Dokter Muhammad Ali Toha Asekaf itu ya disebutkan di situ racun itu kalau dalam Ibn Sina itu salah satu pakar kedokteran Muslim kayak gitu. Dia adalah ulama yang jenius banget, dia menguasai banyak hal termasuk dia terkenal sebagai ahli kedokteran kayak gitu ya. Dia membagi makanan itu ada 4 kelompok derajat makanan gitu ya. Nah racun itu masuk ke dalam derajat yang keempat kayak gitu. Jadi orang meminumnya itu langsung mematikan fungsi-fungsi tubuhnya, raganya, akalnya, dan sebagainya. Nah itu kan berarti apa yang masuk itu mempengaruhi sehatnya akal, hati, dan raga kayak gitu. Maksudnya saya ingin memberi satu contoh aja gitu. Terus kemudian yang kedua tadi, faktor yang kedua apa yang menjadikan sehat, yang mempengaruhi sehatnya akal, hati, dan raga. Jadi faktor yang kedua adalah pemanfaatan atau penggunaan ketiganya. Jadi teman-teman sering kan dapat informasi misalkan yang sekarang ini lagi ramai misalkan tontonan yang dilihat kayak gitu. Dia dikonsumsi oleh indera, dikonsumsi oleh akal, pikiran gitu. Ketika yang dikonsumsi itu hal yang nggak benar kayak gitu ya. Misalkan game aja yang kemarin sampai ramai itu ya, game yang ada judinya itu sampai mengaruhi akalnya anak, sampai dia itu ada kan kasus sampai tega mencederai ibunya gara-gara minta uang untuk kemudian game yang pakai uang kayak gitu. Nah, jadi kan berarti pemanfaatan dari akal, hati, dan raga tadi itu mempengaruhi sehat ketiganya kayak gitu. Terus kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi sehat akal, hati, dan raga tadi apa? Pengobatan ketiganya ketika sakit. Ketika ketiganya itu mengalami sakit, pengobatannya tuh nggak bener, itu nggak jadi sehat teman-teman. Coba teman kan pernah kan sakit, salah minum obat, apa kemudian sembuh? Kan nggak sembuh, jadinya tambah sakit lagi kayak gitu loh. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya mengucapkan bismillah itu maksudnya gini teman-teman, saya menyampaikan ini nih, saya ya semoga ya ini kajian saya kayak gitu loh ya, terkait dengan 3 faktor ini adalah kajian saya kayak gitu ya. Semoga 3 hal yang saya sebutkan tadi itu memang saya kaji kayak gitu ya bener kayak gitu loh. Walah, nanti kalau kemudian teman-teman ingin mengkritik apa ya silahkan kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman, setidaknya 3 hal tadi itu yang kemudian mempengaruhi sehatnya akal, hati, dan raga. Yang pertama adalah apa yang dikonsumsi oleh ketiganya tadi itu, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan ketiganya tadi itu, yaitu akal, hati, dan raga. Terus kemudian yang ketiga adalah pengobatannya ketika ketiganya tadi itu mengalami sakit kayak gitu. Nah itu teman-teman faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi sehatnya akal, hati, dan raga. Berarti kan tadi yang pertama apa yang dikonsumsi oleh ketiganya ya. Nah, berarti teman-teman itu masuk ke tema yang kita bahas hari ini, yaitu hal-hal yang menyehatkan akal, hati, dan raga sesuai petunjuk Al-Quran. Berarti itu termasuk faktor yang pertama. Jadi kita bahasannya itu mau saya tadi prolog mau saya hantarkan kepada tema yang kita bahas hari ini, yaitu hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga. Artinya yang dikonsumsi kayak gitu loh teman-teman rahimakumullah. Sampai di sini terbangun ya, maksudnya alur yang saya berikan bisa ditangkap ya teman-teman ya. Jadi hal-hal ini sudah jam 2 teman-teman, tapi saya ingin sampaikan
umumnya aja, nanti dilanjutkan lagi bulan depan insya Allah kayak gitu ya. Jadi kita sekarang masuk ke bahasan yang pertama. Apa yang masuk kepada apa yang masuk atau apa yang dikonsumsi oleh ketiganya, yaitu dengan judul hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga tadi itu. Berarti apa yang dikonsumsi kayak gitu ya. Nah, teman-teman rahimakumullah ya. Hal-hal yang menjadikan akal sehat, hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga dilihat dari apa yang dikonsumsi, kan berarti begitu ya teman-teman ya. Jadi tadi tuh saya ngomongnya gimana? Dengar saya salah ngomong. Jadi kan kita bahasanya hal-hal yang menjadikan sehat akal dan hati, dan ternyata hal yang mempengaruhi sehatnya akal dan hati itu ada 3 tadi itu. Apa yang dikonsumsi, penggunaan ketiganya, dan kemudian pengobatan ketiganya. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan yang pertama. Hal-hal yang menyehatkan akal dan hati dilihat dari apa yang dikonsumsi oleh ketiganya, gitu loh teman-teman ya. Nyambung ya. Nah, ini sudah dilanjutkan sedikit aja teman-teman. Nah, hal-hal yang menjadikan sehat akal dan hati dan raga dilihat dari petunjuk Al-Quran ya, dilihat dari sisi apa yang dikonsumsi oleh ketiganya kayak gitu. Itu diklasifikasi menjadi 2 ya teman-teman. Apa itu? Yaitu yang pertama yang sifatnya materi, berarti sesuatu yang bisa dipegang, bisa dimakan kayak gitu, bisa dihidup kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah hal-hal yang tidak non materi. Yang kedua adalah non materi kayak gitu. Jadi kalau materi berarti nanti adalah makanan dan minuman, kemudian kalau non materi itu berarti terkait dengan apa yang dilihat, apa yang didengar kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, saya lanjutkan sedikit ya. Ini masih kerangka ya teman-teman ya, belum masuk ke bahasan detailnya kayak itu, masih kerangkanya itu. Jadi kan hal-hal yang menjadikan sehat akal dan hati ya, sesuai petunjuk Al-Quran dilihat dari apa yang dikonsumsi oleh manusia kayak gitu aja, enak mudahnya biar kemudian ringkas gitu ya. Itu dibedakan jadi 2, yaitu yang sifatnya materi, yaitu berupa makanan dan minuman, yang kemudian yang kedua sifatnya non materi, yaitu yang apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, kemudian kita rinci lagi. Yang pertama yaitu yang materi tadi itu, yang berupa makanan dan minuman ya. Berarti makanan dan minuman yang menjadikan sehat akal dan hati ya, merujuk pada Al-Quran. Nah, teman-teman, ini bahasanya bulan depan apa dilanjutkan sekarang ya? Sepertinya ini agak panjang teman-teman ya. Jadi saya stop di sini untuk kajian hari ini. Meskipun masih nyadar ya, masih ngabang, tapi ini saya lihat agak panjang teman-teman terkait dengan makanan dan minuman yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ini ada bahasan prinsip aja nanti mungkin bisa setengah jam kayak gitu ya. Jadi sampai di sini teman-teman untuk K0 hari ini terkait dengan sehat dan dengan Al-Quran dan hadis kayak gitu ya. Jadi kita bahasannya itu hari ini kesimpulannya berarti tadi itu hal-hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga sesuai petunjuk Al-Quran. Tadi kita sudah bahas, kita sudah yakin dengan Al-Quran, kemudian kita sudah yakin dengan Rasulullah SAW, kita terima nanti ya, karena penjelasan di ayat Al-Quran nanti ada pada hadis, dan hadis itu adalah sumber hukum Islam yang kedua juga itu. Terus kemudian kita sudah mendapatkan ilmu bahwasanya hal-hal yang menjadikan sehatnya akal dan hati itu dipengaruhi oleh 3 hal. Sehatnya akal dan hati, raga tadi itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu apa aja yang dikonsumsi oleh ketiganya, penggunaan ketiganya, dan pengobatan ketika ketiganya itu sakit kayak gitu loh. Terus kemudian hal yang menjadikan sehat akal, hati, dan raga itu dilihat dari apa yang dikonsumsi oleh manusia. Tadi dibedakan menjadi 2, ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Terus kemudian pembahasan yang pertama yang bersifat materi itu berupa makanan dan minuman, merujuk pada Al-Quran hadis, kita bahas bulan depan insya Allah. Demikian teman-teman kajian online hari ini, dan semoga menumbuhkan
pemberitahuan sehingga teman-teman mau mengikuti untuk bulan depan. Amin ya robbal alamin. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.